Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana peningkatan mutu pembelajaran melalui fungsi administrasi sekolah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kepemimpinan yang baik dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pembelajaran atau prestasi siswa. Nah, kali ini kita tahu bahwa supervisi pendidikan itu selalu berkaitan dengan yang namanya kepemimpinan atau leadership. Bagaimana supervisi pendidikan selalu bekerja sama tentang bagaimana jalannya kepemimpinan yang harus dilaksanakan dalam suatu instansi sekolah. Menurut tim dosen administrasi pendidikan di Universitas Indonesia tahun 2014, kepemimpinan berarti kesiapan atau kemampuan untuk menggerakkan, menuntun, atau mengarahkan semua anggota untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau tujuan yang telah dirumuskan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana peran kepemimpinan, bagaimana dominannya peran kepemimpinan dalam suatu instansi sekolah yang cukup penting, bahkan sangat penting. Because leadership is so very important in every school or every junior high school or senior high school, you know that. Dan bagaimana tentang kalau kita menilai sebuah sekolah, kita bisa melihat dari segi kepemimpinannya. Kalau seumpama output atau mutu pembelajarannya kurang disenangi oleh siswa atau mutu pembelajarannya kurang bagus, kita bisa lihat atau kita bisa menilai dari segi kepemimpinannya ataukah sudah benar atau belum masalah pelaksanaan. Nah, bagaimana lantas kepemimpinan yang baik? Kita bisa melihat ciri-ciri kepemimpinan itu seperti apa. Kita bisa melihat di lapangan bagaimana seharusnya kepemimpinan itu. Kita bisa melihat jurnal-jurnal atau kita bisa melihat contoh akreditasi sekolah yang sangat bagus yang bahkan harus diteladani oleh beberapa instansi sekolah. Itu juga merupakan rekomendasi yang paling bagus untuk mencapai bagaimana implementasi yang seharusnya dilakukan oleh suatu kepemimpinan. Menurut Paul dan Kenneth, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana sistem kepemimpinan. Yang pertama adalah tentang bagaimana sistem nilai, dan yang kedua adalah rasa tentang percaya terhadap kebawahan, dan yang ketiga adalah inklinasi, dan yang keempat adalah tentang bagaimana rasa aman terhadap menghadapi sesuatu situasi tertentu. Nah, kita akan beranjak pada bab selanjutnya atau pada tentang kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan yang akan dipaparkan atau Sutikno yang akan berspekulasi terhadap beberapa macam gaya kepemimpinan. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan yang kita tahu atau yang sudah diimplementasikan di beberapa belahan dunia ataupun instansi pendidikan. Nah, yang pertama adalah otokriter. Otokriter ini adalah dalam suatu instansi atau dalam suatu spekulasi disebut juga dengan autokratik, yaitu sebuah kepemimpinan yang sangat mutlak atau perintah yang diarahkan oleh seorang pemimpin itu tidak bisa diganggu-gugat. Pemimpin di era ini ataupun di situasi autokratik tersebut, tipe gaya kepemimpinan ini cenderung egois dan tidak bisa menerima saran atau menerima masukan dari bawahannya atau orang lain. Dan yang kedua adalah sistem kepemimpinan gaya kendali bebas atau yang sering kita sebut adalah pasif. Bagaimana seorang pemimpin itu pasif dan tidak bertanggung jawab atas semua konsekuensi atau resiko atau sebuah pelaksanaan yang harus dia tanggung, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tipe paternalistik, di mana diwarnai oleh harapan bawahannya. Tipe kepemimpinan gaya seperti ini cenderung legitimasinya mengharapkan bagaimana peran dia, bagaimana dominan dia di organisasi itu, dan mengharapkan beberapa hal seperti itu, atau pujian atau yang lainnya. Nah, yang keempat adalah tipe karismatik. Ini adalah tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang memiliki andil besar dalam suatu daya tarik. Jadi, secara nggak langsung para bawahannya ataupun semua anggota di sekolah ataupun praktisi pendidikan atau praktisi di sebuah instansi itu percaya pada dia hanya karena dengan kemampuan atau daya tarik yang besar. Dan yang selanjutnya adalah kepemimpinan tipe pseudo-demokratik, yaitu dia hampir mirip dengan otokriter atau autokratik tapi secara samar. Dia mengadakan sebuah perkumpulan, membuat panitia, seolah-olah mengesahkan saran-sarannya, tapi di samping itu dia mutlak autokratik, jadi secara samar.
Dan kepemimpinan tipe gaya yang terakhir ini adalah tipe yang sangat kita idamkan dalam suatu instansi pendidikan, yaitu tipe demokratik atau demokratis, tentang bagaimana seorang pemimpin dapat membawahi bawahannya dengan menghargai masukan mereka, dengan aktif berperan dalam mengimplementasikan setiap perumusan masalah. Tipe kepemimpinan ini juga sangat dihargai orang dan sangat layak untuk dijadikan sebuah pedoman atau teladan bagi suatu pendidikan atau suatu lembaga pendidikan. Nah, jika kita menerapkan sistem kepemimpinan tipe demokratis dalam sebuah sekolah, kita akan mendapat suatu mutu pembelajaran yang sangat bagus. Karena mutu pembelajaran yang bagus itu mengedepankan bagaimana sistem kepemimpinan yang aktif, bukan pasif. Nah, setelah itu juga aktif bagaimana mengevaluasi setiap rangka masukan pendidikan. Lantas, menurut Febrianti dan Seruni, mutu kualitas suatu pembelajaran sangat tergantung tentang bagaimana interaksi antara guru dan siswa. Nah, interaksi tersebut tidak akan luput atau tidak akan lepas dari bagaimana sistem kepemimpinan yang dilaksanakan pada instansi sekolah tersebut. Nah, kita bisa juga lihat bagaimana mutu suatu kualitas pendidikan pada sekolah itu dilihat dari sistem kepemimpinan yang telah saya paparkan di awal tadi. Kita juga bisa melihat dan kita harus bisa menelisik atau menelaah atau bahkan kita bisa membangun atau menciptakan suatu kepemimpinan di mana kepemimpinan itu bisa mengawasi, bisa mengendalikan, mengarahkan, bahkan mengevaluasi alur jalannya sebuah pelaksanaan pendidikan. Kita juga melihat, dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi administrasi pendidikan dalam sistem kepemimpinan itu sangatlah berarti atau sangat penting implementasinya bagi suatu mutu pembelajaran atau kualitas prestasi siswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu database, apa itu sistem manajemen database, dan apa itu pengambilan keputusan. Jadi, database itu adalah sekumpulan data sistematis dan memiliki arti yang berisi informasi atau deskripsi dari suatu organisasi yang disimpan dalam bentuk data. Nah, database ini biasanya berbentuk file dalam komputer. Selanjutnya yaitu pengertian sistem database manajemen. Menurut S. Atri, sistem database manajemen adalah software, hardware, dan firmware, serta prosedur-prosedur yang mengatur database. Firmware yaitu software yang sudah jadi modul yang tertanam pada hardware. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem manajemen database adalah seperangkat software, hardware, maupun firmware yang dapat digunakan untuk mengakses database yang telah dibuat atau disusun. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan itu merupakan langkah terakhir sebelum implementasi sebuah rencana. Dalam hal ini, manajer atau pemimpin suatu lembaga organisasi memiliki peran yang utama, karena keputusan terbesar itu berasal dari pemimpinnya. Sebelum pemimpin mengambil keputusan, maka pemimpin tersebut sudah harus memikirkan positif dan negatif dari keputusan yang akan diambil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Kamaluddin, itu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu keadaan internal organisasi. Keadaan internal organisasi ini meliputi dana yang tersedia dalam organisasi, kemampuan karyawan atau anggota organisasi, kelengkapan peralatan, dan struktur organisasi. Yang kedua yaitu tersedianya informasi yang diperlukan. Dalam pemecahan masalah harus diketahui informasi terkait penyebab terjadinya masalah dan akibat yang akan terjadi apabila masalah tersebut dipecahkan. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang ketiga yaitu keadaan eksternal organisasi. Keadaan eksternal organisasi ini sangat mempengaruhi intern organisasi. Maka dari itu, sebuah manajer harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mendiagnosis, dan bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan yang ekstern. Jadi seorang manajer itu harus peka dan harus benar-benar mempertimbangkan, karena ekstern organisasi ini sangat berpengaruh terhadap intern organisasi.
Faktor yang keempat, faktor yang terakhir yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu kepribadian dan kecakapan seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya, seperti kebutuhan, tingkat integritas, kapasitas, kapabilitas, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer. Maka dari itu, seorang manajer agar tepat dalam mengambil keputusan, dia harus memiliki kepribadian seperti tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran database dalam pengambilan keputusan. Setelah kita ketahui tentang pengertian database, sistem manajemen database, dan pengambilan keputusan tadi, saya akan menjelaskan tentang peran database dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam sebuah lembaga, kantor, ataupun organisasi, manajer atau pemimpin mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Seperti dalam sekolah, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan yaitu kepala sekolah, karena kegiatan-kegiatan dalam sekolah itu sudah atas persetujuan kepala sekolah. Nah, keputusan diantara keputusan-keputusan dalam sekolah, karena kita ambil contoh dalam sekolah ya. Jadi keputusan yang diambil dalam sekolah biasanya itu ada 3. Yang pertama yaitu mengambil keputusan bersama tenaga kependidikan di sekolah. Yang kedua, mengambil keputusan untuk internal sekolah, dan yang ketiga, mengambil keputusan untuk eksternal sekolah. Nah, kalau dipertanyakan di mana sih letak peran pentingnya sebuah database itu? Nah, di sini letaknya. Dalam kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan itu memerlukan informasi yang relevan. Informasi yang relevan itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari database yang sudah ada dalam komputer. Karena database itu dimasukkan kan secara urut, jadi setiap kejadian itu masuk gitu. Nah, seperti itu. Terus semua database yang masuk itu sudah teratur oleh sistem manajemen database tadi, dibantu oleh itu. Seperti itu. Nah, selain untuk mengambil keputusan, database juga dapat digunakan sebagai penentu atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin jika ingin mengetahui apa langkah selanjutnya yang akan diambil, yaitu bisa melihat dari database untuk mendapat informasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Watrifai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengambilan keputusan. Sebelum kita memahami mengenai prosedur pengambilan keputusan, kita harus memahami dulu mengenai konsep dasar pengambilan keputusan. Jadi, keputusan itu adalah suatu pengakhiran proses berpikir mengenai suatu masalah atau problem. Selanjutnya mengenai pengertian pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses memecahkan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari definisi ini mengandung 3 substansi pokok, yaitu mengenai kebutuhan pemecahan masalah, kedua mengenai langkah-langkah atau proses, dan yang ketiga itu mengenai penetapan atau pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan meliputi 4 fase. Yang pertama yaitu fase intelligence, yaitu proses identifikasi masalah, kebutuhan, atau kesempatan. Kemudian fase desain, yaitu cara-cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Yang ketiga choice, yaitu memilih alternatif keputusan terbaik. Dan yang keempat itu implementation, yang disertai dengan pengawasan dan koreksi jika diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembuatan keputusan. Jadi sebelum kita menyusun sebuah prosedur pengambilan keputusan, kita harus memahami dulu mengenai prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan berada dalam kekuasaan. Jadi, keputusan yang akan kita lontarkan atau kita terapkan itu harus ada dalam cakupan kita sebagai pimpinan. Yang kedua, mempertimbangkan semua hal yang relevan. Ketika pengambilan keputusan itu harus relevan dengan kenyataan atau kejadian yang ada di lapangan. Yang ketiga, pembuatan keputusan tidak boleh membuat keputusan untuk tujuan yang salah. Jadi pengambilan keputusan itu harus ditunjukkan dengan tujuan yang baik. Kemudian yang keempat,
pembuatan keputusan harus menjamin bahwa kegiatan yang didasarkan pada bukti. Jadi ketika mengambil keputusan kita itu harus ada buktinya atau yang bisa mendasari. Keputusan itu harus masuk akal. Jadi setiap keputusan itu harus dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kemudian menerapkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, kita harus bersifat adil. Selanjutnya, mempertimbangkan kebijakan pemerintah. Jadi dalam setiap kebijakan kita harus melihat kebijakan pemerintah seperti apa. Kita harus menyesuaikan dengan keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini terdapat 4 tahap. Tahap pertama yaitu pengamatan situasi, terdiri dari identifikasi atau mendefinisikan sebuah masalah. Yang kedua, diagnosis penyebab masalah. Dan yang ketiga, menentukan tujuan keputusan atau kejelasan tujuan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan-pilihan yang paling tepat untuk suatu masalah. Kemudian tahap kedua yaitu pengembangan alternatif. Setelah pada tahap 1 kita amati masalah-masalah yang ada, pada tahap 2 itu kembangkan alternatif. Jadi para manajer itu melakukan sumbang saran atau brainstorming yang diminta dari tiap individu atau kelompok yang ada. Nah, pada tahap ini kita jangan terlalu cepat melakukan evaluasi, karena dengan tidak melakukan evaluasi lebih awal kita akan lebih bisa mendapatkan masukan-masukan yang ada. Kemudian masuki tahap yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Yang pertama, evaluasi alternatif. Ketika ada banyak pemikiran atau solusi dari suatu masalah, itu kita harus mengevaluasi terlebih dahulu, menganalisa kelebihan dan kekurangannya, kemudian memilih alternatif terbaik untuk mencari solusi dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian kita masuk ke tahap keempat yaitu implementasi keputusan. Nah, dari implementasi keputusan itu menjadi tolak ukur suatu alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Nah, pada tahap ini manajer itu perlu membuat rencana implementasi secara operasional. Hal ini berbentuk prosedur-prosedur agar pegawai itu lebih mudah memahaminya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan keputusan harus mengikuti sebuah prosedur yang ada, karena semua keputusan akan bertambah pada semua lini atau semua bagian. Dengan memahami prosedur yang tepat, kita sebagai manajer akan menciptakan atau menemukan sebuah alternatif solusi untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiuddin akan sedikit menjelaskan tentang format administrasi sekolah. Adapun tentang materi ini yaitu sebuah format perencanaan. Jadi semua kegiatan di sekolah itu ada perencanaannya dan disusun oleh administrasi dalam berbagai format. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan sendiri. Menurut Komaria, perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan 5W1H. Jadi perencanaan itu mengandung unsur 5W1H. Dari keenam pertanyaan itu nanti kita akan jabarkan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Dan di situ kita sebut adalah perencanaan dalam suatu kegiatan. Kemudian untuk administrasinya, pengertian menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang dilakukan oleh atau yang dilakukan dari lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan. Jadi sebelum kegiatan itu ada rangkaian kegiatan untuk administrasinya. Jadi di sini perencanaan administrasi yaitu bagaimana cara seorang pemimpin atau manajer mengatur dari merencanakan administrasi sebelum kegiatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang format-format tentang administrasi dalam pendidikan itu. Ada banyak mengenai format dalam administrasi. Tentunya dalam sebuah lembaga pendidikan itu terdapat banyak komponen seperti guru, seperti karyawan atau manajer kepala sekolah seperti itu. Dari
semua komponen pendidikan itu terdapat sebuah administrasi, yaitu mendokumentasi dalam bentuk catatan tertulis atau dalam bentuk dokumen yang akan disimpan dalam ruangan tertentu untuk administrasi dalam sekolah tersebut. Jadi di semua komponen itu termasuk TU, tata usaha, kepala sekolah, bidang sarana, bidang keuangan, semuanya itu ada administrasinya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana format-format tersebut. Saya akan memberi contoh beberapa dari format kepegawaian. Di sini saya memberi contoh perencanaan administrasi di bidang kepegawaian. Bagaimana program-programnya? Di sini bisa lihat nanti di dalam makalah kami. Ada program pelayanan harian, program pelayanan bulanan, program semesteran, program pelayanan tahunan. Dan di sini itu menjelaskan bahwa dalam kepegawaian ini terdapat kegiatan-kegiatan ini dan nanti itu akan dicatat dalam administrasi. Untuk pegawaian ini biasanya itu dilakukan oleh karyawan-karyawan seperti tata usaha dan seperti itu. Untuk penjabarannya yaitu program pelayanan harian seperti mengisi buku harian. Nah di sini itu mengisi buku harian itu ada formatnya tersendiri. Membuat surat keterangan, membuat daftar hadir guru dan karyawan. Saya akan contohkan format administrasi dalam bidang kepegawaian ini. Di sini nanti saya akan lampirkan atau tampilkan bagaimana format administrasinya. Di sini saya contohkan daftar hadir guru. Di sini menurut panduan dari Menteri atau Kementerian Pendidikan itu ada standarnya. Nanti bisa dilihat, saya akan berikan PDF-nya nanti di grup. Seperti dalam formatnya daftar hadir guru kayak gini. Itu ada dalam atasnya itu daftar hadir guru, judulnya dalam kayak kop gitu. Terus ada pagi atau siang. Kemudian di bawahnya ada nama instansinya dari SMP, SMA atau SMK mana, kemudian tahun pelajaran. Dan ini yang itu ada tanggal sampai dengan itu tanggal berapa sampai dengan berapa. Jadi di sini itu kan ada banyak hari. Jadi formatnya itu 1 minggu, untuk 1 minggu. Daftar hadir guru ini digunakan untuk 1 minggu. Kemudian dalam tabelnya itu ada nama, ada nomor, nama, kemudian hari-harinya Senin sampai Sabtu dalam jam masuk. Kemudian nomornya di sini sampai ada berapa guru yang harus daftar, harus ada dalam daftar hadir. Di sini mengenai format kepegawaian dari daftar hadir guru itu nanti kita rekap dalam akhir minggu atau akhir periode. Di sana ada kehadiran, berapa persen kehadiran guru itu, kemudian ada ketidakhadiran dari guru itu. Nah, administrasi ini disetujui oleh kepala sekolah. Nanti di bawahnya ada nama pejabat dan ditandatangani langsung oleh kepala sekolah yang mengesahkan dokumen tersebut. Namun di sini saya tidak menyontohkan hanya satu, tetapi saya akan memberikan dari PDF mengenai standar format dari administrasi sekolah. Nanti di sana ada kayak format untuk resminya dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengeceknya dan bisa melihat apa saja yang ditampilkan dalam format-format administrasi. Terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.